Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan dalam rezeki, dan selalu dipermudah dalam segi urusan apapun baik sob. Di video kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu yang ada di depan saya ini sob ya. Yaitu sesuai pengalaman, saya bercerita sesuai pengalaman. Burung murai batu di depan saya ini adalah burung kelima yang saya lakukan suatu tindakan sob ya. Burung ini awalnya burung yang sangat susah mabung. Burung ini bertipe sangat vektor sob ya. Burung ini awalnya itu masalah bulunya sudah kering, sudah nyerit ya, tapi burung ini memang adanya masih gacor. Tapi ketika digantang, terus terang burung ini banyak ngetemnya, kurang maksimal. Nah itu sob ya. Jadi kalau pandangan saya burung ini kurang maksimal dikarenakan untuk masalah bulunya sudah kering, sudah tua, tapi tak kunjung mau mabung. Nah terus apa yang saya lakukan? Burung ini sudah saya lakukan pengasingan. Saya kondisikan burung ini agar burung ini tidak stres. Saya beri rawatan yang konsisten. Tapi burung ini terus terang tak kunjung mabung sob. Beberapa kali saya lakukan treatment seperti itu, saya senang. Burung ini sudah rontok bulu kecilnya, tapi saya tunggu tidak mau mabung sob. Saya kan pusing sob. Burung ini memang dapatnya dari teman ini. Saya juga belum tahu tampilnya, tapi saya lihat posturnya, saya lihat materi pembawaannya enak. Tapi burung ini katanya sudah dilakukan macam-macam treatment di teman saya itu, tapi belum mau mabung. Alhamdulillah di saya beres mabung sampai segini. Apa yang saya lakukan? Nah gini sob, saya kelima burung itu yang susah mabung, yang sudah saya lakukan hal-hal yang biasa saya berikan burung langsung mabung tapi tidak mau mabung. Kelima burung ini burung yang kelima sob ya. Saya lakukan pencabutan paksa sob. Nah ini saya garis bawahi dulu. Saya tidak menyuruh jenengan teman-teman untuk meniru sob. Saya hanya bercerita ya. Kalau jenengan tertarik ya silahkan. Kalau untuk masalah penjaminan burung ini gimana hasilnya, nanti ketika setelah mabung, saya terus terang belum menelusuri atau mendalami secara dalam. Jadi saya tidak berani untuk menyarankan harus begini, harus begitu. Tapi ini yang saya lakukan sob ya. Untuk ini burung yang kelima, dan hasilnya burung ini saya lakukan pencabutan. Burung ini awalnya saya berikan EF yang cukup banyak ketika mau saya cabut ya. Yaitu biasanya saya berikan 55, saya berikan 10. Tidak saya berikan ulat kandang, tidak saya berikan EF yang lain, tapi jangkirnya saya kasih 10. Burung ini saya cabut sob untuk ekornya dan untuk sayapnya. Terus yang kedua untuk pangkringannya itu saya pendekkan sob. Saya pendekkan dekat dengan lantai karena saya sadar bahwasanya burung ini kan tidak ada sayapnya sob, tidak ada bulu sayapnya karena sudah saya cabut. Saya full kerodong, saya berikan jangkrik 66 tiap hari. Dan biasanya burung yang seperti ini yang tumbuh duluan yaitu sayapnya sob. Sayapnya ketika tumbuh duluan mentok, baru ekornya dia itu tumbuh. Ketika tumbuh 1 cm atau lebih dikit ya, itu biasanya burung akan melakukan reaksi yaitu copot bulu kecil-kecil. Nah ini selama 5 yang saya lakukan seperti ini, biasanya ritmenya atau fasenya seperti ini sob. Namun untuk masalah dorong ekor atau dorong sayapnya itu macam-macam. Ada yang bareng. Ketika habis dicopot, saya copot paksa ya, saya batai ya ekornya dan sayapnya. Biasanya selama 1 minggu itu tumbuhnya bareng. Ada burung ini yang tumbuhnya itu sayap dulu sampai mentok baru ekornya, ada yang seperti itu. Jadi macam-macam. Itu sob ya. Namun biasanya yang saya amati, burung ini ketika ekornya sudah tumbuh dikit, sayapnya sudah tumbuh, dia akan ada reaksi yaitu rontok sob. Bulu kecil-kecil yang ada di dada, ada di kepala, ada di punggung itu biasanya rontok.
ya. Namun burung yang seperti ini tidak saya lakukan ablak atau saya lakukan otak-atik. Burung ini saya geledakan ya, supaya saya berikan jangkrik konsisten 6 terus pagi dan sore. Dan burung ini tidak saya mandikan sob, saya biarkan seperti itu aja. Dan alhamdulillah sob ya, dari kelima ini yang pertama burungnya itu sudah tuntas, burungnya itu belum sempat gantang lagi tapi laku. Yang kedua, burung ini terus terang belinya itu kondisi yang bulu jelek. Tapi saya rawat, padahal saya beberapa kali burung itu saya treatment, saya asingkan, burung saya bikin nyaman, saya taruh di atas kemericik air, burung langsung mau ambrol. 2 minggu udah ambrol. Tapi kelima ini ada perlakuan khusus spesial burungnya. Rata-rata yang keempat ini mempunyai faktor yang bagus. Yang satu ini malah burung ini tidak punya faktor sob. Jadi burungnya hanya diam gitu aja. Padahal burungnya jelek, nggak mau ngurak-ngurak. Nah, terus ya lanjut ya. Untuk yang kedua ini, burung ini ketika tumbuh ekornya itu tidak sama sob. Ekor yang panjang itu sob, yang hitam, yang panjang sendiri itu tidak sama. Lebih panjangan yang satunya. Itu adalah kekurangan-kekurangan yang saya alami sob. Tapi untuk masalah performa saya tidak tahu. Untuk masalah sebelum mabungnya gimana. Tapi setelah mabung dibeli teman saya juara. Sampai sekarang masih juara. Itu sob. Terus selanjutnya yang ketiga itu masih ada di saya. Burungnya sob ya. Yaitu muda hutan. Burungnya itu yang awalnya tidak memiliki faktor tadi. Dan sekarang sudah mulai ada keluar faktornya sob. Burungnya habis mabung. Habis selesai mabung tuntas ya. Ada keluar faktornya. Terus yang terakhir, yang ini ya, yang di depan saya ini. Yang terakhir. Yaitu baru dokor. Ya, baru dokor ekor, dokor sayap. Sayapnya sepertinya kurang mentok ini. Itu sob ya. Itu adalah beberapa cara yang saya lakukan jika burung ini sudah mumet. Saya lakukan treatment tapi masih belum mau mabung. Dan yang saya lakukan adalah pencabutan paksa. Saya garis bawahi lagi, saya tidak menyuruh teman-teman untuk melakukan hal ini karena saya belum melakukan riset secara mendalam. Tapi untuk kelima ini alhamdulillah aman. Untuk masalah performa yang saya tahu itu masih aman. Terus untuk masalah bulu memang ada, yaitu kurang sama. Dokornya itu atau tumbuhnya kurang sama, ada yang kurang sama. Yang terakhir ini belum tahu. Itu sob ya, itu share pengalaman. Jika jenengan mencoba bisa meniru seperti cara saya tadi, yaitu sebelum dicabut kasih makan yang banyak. Setelah dicabut kasih konsisten EF-nya ya, 2 hari sekali dibersihkan kotorannya. Tidak usah banyak diumek. Itu sob ya, tidak usah banyak diumek atau diablak-ablak. Nanti insya Allah jika memang burung ini bulunya memang benar-benar sudah tua, memang waktunya mabung, insya Allah akan tumbuh. Ya, itu sob ya. Tapi saya tidak menjamin. Oke sob, itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.